Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Jumat Pahing ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, kenapa kok ketika saya kerja ikut orang ya, itu serba salah, disalahkan juragan padahal rajin kerja gimana. Nah, yang namanya kerja ikut orang itu ya seperti itu gitu loh ya. Tidak hanya weton Jumat Pahing ya, weton yang lainnya juga sama ini ya. Jadi kita ini ya kalau jadi buruh, jadi karyawan, jadi manajer ya, yang itu masih ikut dengan orang, tetap statusnya buruh, tetap statusnya karyawan ya. Jadi karyawan itu enggak penak itu teman-teman ya. Karena apa? Harus nurut sama atasannya, harus nurut sama bos, harus nurut sama pemilik perusahaan. Kalau enggak nurut ya pasti akan berantakan. Nah, sedangkan kita nurut saja kadang enggak disukai. Kasusnya kan seperti itu ya. Saya sudah nurut, tapi kok bos enggak suka dengan saya. Loh, itu memang manusiawi kok gitu ya. Kadang si A ini ya, orangnya males, tapi bos seneng ya. Bos seneng dengan orang si A ini. Anda yang rajin ya, enggak disukai sama bos. Itu ada seperti itu, banyak kasus seperti itu. Nah, terus apa yang harus Anda lakukan? Berpikirlah untuk tidak jadi karyawan, berpikirlah untuk tidak jadi buruh. Jadi yang harus Anda lakukan adalah bertahan sementara ya, mengumpulkan modal untuk buka usaha sendiri ya. Jadi kalau Anda katakanlah masih tetap jadi karyawan, Anda mau pindah 10 perusahaan, 20 perusahaan, ya tetap aja Anda akan dibawa kendali orang lain ya. Yang muncul adalah suka atau tidak suka gitu. Ini pengalaman saya ya teman-teman ya. Pengalaman saya ini ya, jadi seorang HRD personalia itu kurang lebih 15 tahun. Saya menjadi HRD personalia di berbagai perusahaan ya. Tentunya kan saya ini rekrut karyawan ya, menerima karyawan, juga mem-PHK karyawan ya. Yang kita bahas ini yang bos tidak seneng gitu loh ya. Ada karyawan itu ya, karyawan itu yang rajin ya, omsetnya juga selalu terpenuhi, tapi bos tidak suka ya, suruh ngeluarkan. Loh, itu benar ya. Ada juga yang males ya, ini biasanya masih ada hubungan keluarga dengan bosnya. Ada juga yang males ya, datangnya tidak tepat waktu, tapi bos suka ya. Nah itulah, daripada kita mikir repot semacam itu ya, kita bekerja tapi tidak akan ada keberkahan. Karena apa? Muncul kebencian kita. Kita sudah maksimal kan menurut kita, belum tentu menurut bos kita ini maksimal ya. Daripada kita memikirkan itu, mending berpikirlah jangka panjang. Bagaimana teman-teman Jumat Pahing ini, Anda ini bisa ya, Anda ini bisa memaksimalkan potensi diri Anda untuk bisa membuka usaha sendiri. Artinya Anda buka usaha sendiri ya. Dodolan kacang, dodolan merica, dodolan gorengan, atau apapun yang bisa Anda kerjakan sesuai dengan minat dan bakat Anda. Walaupun kecil, Anda jadi bosnya ya. Anda level manager, tapi kalau itu bekerja untuk orang lain, ya tetap aja Anda buruh, tetap aja Anda karyawan. Rasanya podo aja, tertekan ya. Jadi ikut orang itu tertekan teman-teman. Tidak ada ceritaan ikut orang itu penak, itu tidak ada. Ketok ya penak, tapi sing nglakoni ya, ketok ya penak, tapi sing nglakoni. Coba Anda lihat ya, pegawai-pegawai bank, ketok lah penak tuh, wah pakaiannya necis dan sebagainya, ya podo aja. Dia kena tekan ya, tekan omset lah,
tekan enggak boleh keliru lah. Kalau keliru ya coba Anda lihat juga pegawai Indomaret, Alfamaret ya. Nah, layani dengan senyuman dan sebagainya. Loh iya, senyuman ya, senyuman manis dan sebagainya. Tapi giliran kena giliran hasilnya minus, maka dia harus bertanggung jawab untuk mengembalikan. Ya kan seperti itu. Nah, yang paling enak itu apa? Ya usaha sendiri. Ya, nah kita juga jangan berpikir enaknya saja ya. Ketika kita usaha sendiri, maka tanggung jawab kita itu lebih kompleks. Tanggung jawab kita itu lebih menyeluruh. Beda dengan kita itu kerja ikut orang, beda. Ya. Kalau kita kerja ikut orang, ya. Nah, misalkan kita macul ya wis gak mikir duit itu kon ya pokoknya macul ya budal isu jam 8 mulai jam 5 oleh bayaran. Ya kan seperti itu. Sudah mikir lian-lian nih. Wae bedhe wae mangan dikei mangan. Ya, tapi kalau kita katakanlah usaha sendiri, misalkan dodolan merica misalkan. Tuh, kalau Anda tidak bergerak, ya tidak payu merica, ya tidak gajian. Ya tidak mendapatkan hasil. Ya. Jadi ketika kita ini memiliki usaha sendiri, itu pikiran kita ini akan terus hidup. Ya. Pikiran kita itu akan terus hidup, tidak monoton. Pikiran kita ini akan diperas terus. Sehingga kita ini akan semakin hari semakin pintar. Ya. Pintar karena apa? Kondisi alam yang memang mengharuskan kita kudu pintar. Kalau ingin kita ini survive ya, kalau kita ingin kita sukses ya, beda dengan karyawan. Ya, Anda mengerjakan ya, sesuai dengan pekerjaan Anda. Misalkan Anda cuci-cuci, ya supaya nyuci-nyuci dah. Ya. Anda lihat ya. Ya. Contoh misalkan ya, Anda bekerja di perusahaan ya, dikatakanlah di warung misalkan, di Kentucky Fried Chicken misalkan. Anda bagian goreng, ya wes bagian goreng itu, ono sing bagian kora-kora ya bagian kora-kora. Tapi kalau Anda punya usaha sendiri, Anda yo goreng, yo kora-kora, yo memasarkan, yo menanggung ruginya. Jadi secara keseluruhan. Ini akan melatih Anda untuk Anda ini bisa berpikiran multitasking gitu ya. Bisa bertindak, bisa bekerja dengan satu waktu dengan berbagai macam pekerjaan. Dan ini juga akan membuat Anda ya untuk bisa menjadi seseorang yang efisiensi waktu. Seseorang yang bekerja dalam satu waktu dengan beberapa pekerjaan. Seseorang yang memiliki tanggung jawab yang lebih luas lagi, yang lebih luar biasa lagi. Itu ketika kita katakanlah memiliki usaha sendiri. Ya, nah, silakan ya teman-teman Jemaat Pahing direnungkan dan dipikirkan. Bagaimana supaya Anda yang saat ini jadi karyawan bisa berubah menjadi pengusaha dan sukses dimanapun Anda berada. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.